suaranya biasa aja, tapi kalau dia lolos pasti cuma gara-gara itu doang suaranya kayak gitu. Suaranya kayak gitu doang tuh dilolosin. Ya lo tuh iri ya kan, makanya bilang bos. Challenge nyanyi lagu pop pakai suara cempreng. Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu. Jelita Jelly. Selamat datang Jelly. Apa kabar? Alhamdulillah baik, kakak gimana? Sehat juga. Seneng banget hari ini ketemu Jelly ya. Iya. Cerah ya? Cerah dong. Udah mandi? Udah dong, udah nanya gitu aja. Bajunya ya cerah juga, merah. Iya, keren ya? Iya, pemberani ya? Iya, biasa kan gue seringnya pakai hitam-hitam. Oh gitu? Nah, sekarang pakai merah. Oke. Lebih RDI lah. Iya, RDI banget. Jelly, ngomong-ngomong kan, lu nih penyanyi dangdut. Iya. Penyanyi dangdut. Dibesarkan sama KDI ya, KDI MNC TV dari tahun 2020. Betul. Tapi awal lu mengenal musik itu dari mana sih, Jelly? Mengenal musik sebenarnya dari kecil. Kebetulan mama juga penyanyi. Oke. Mama penyanyi, keluarga nenek justru dari atasnya juga emang penyanyi. Terus ngawalinnya emang dari SD. Dari SD? Dari SD, ikut lomba-lomba. Oh. Lombanya tapi awalnya mungkin lomba lagu nasional kayak yang Indonesia Pusaka gitu-gitu. Terus akhirnya sampai ke nyanyi Sunda. Oh, Sunda. Gitu, Sundaan. Jadi kan memang karena lu tuh berasal dari Sukabumi ya? Betul. Sunda pisan. Mohon. Seblak banget berarti. Banget seblak. Meledak. Meledak ya seblak. Tapi nanti kita ngomongin makanan nanti. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal musik dulu lah. Kita bahas dulu di musik karena dangdut sama Jelita Jelly ini nggak jauh-jauh banget. Iya. Habis dari KDI itu kalau nggak salah moncer ya. Bisa jadi beberapa singlenya juga oke, terus diterima juga di beberapa sinetron ya kan, bahkan sampai stripping gitu. Tapi masa kecil Jelly itu gimana sih ceritanya sampai mungkin nyokap ya orang tua kayak ngejejelin nih kayak ayo latihan Sunda mungkin, ayo latihan musik yang dari sekarang nih gitu. Waktu kecil sih aku tinggal sama nenek di Sukabumi. Sebenarnya sama Jadi nenek. enggak sama mama sama papa enggak. Oh, Mama iya? sama papa di Jakarta sama adik-adik. Oh, karena mama merantau kan dulu ya, penyanyi betul. kan ya? Iya, ya juga kan kantornya mengharuskan kerja di sana, jadi di sana. Terus habis itu aku sama nenek, ya udah nenek yang ngarahin waktu itu. Awalnya dari nyanyi yang kayak Indonesia gitu, terus sampai akhirnya guru aku ada. Guru aku namanya Ibu Dedah gitu. Ibu Dedah. Apa kabar Bu Dedah? Iya, katanya Neng mah cocoknya di lagu Sunda aja, cobian kata gitu, cobi. Ya udahlah gitu ya, nyoba. Ya ternyata oke gitu, masuk. Iya, ternyata bisa gitu dari situ. Sampai akhirnya karena kan Sunda identiknya dengan kayak cengkok-cengkok gitu ya, cengkok-cengkoknya. Ya udah nyoba lagu dangdut. Pas lagi boomingnya lagi Dangdut Akademi waktu itu ya, Kak Bumi nyobain lagu dangdut, bisa ternyata karena kan masih cengkok yang sama. Oh, oke. Kayak gitu. Ngomong-ngomong soal cengkok kan ini pasti nggak jauh-jauh dari suara. Iya. Nah, Jelly ini dari kecil suaranya emang cempreng gini? Iya, kayak gini. Dari lahir? Dari lahir dong. Kenapa pas lagi nyanyi itu suaranya beda? Kayaknya aku pakai suara perut. Suara perut? Iya, pakai diafragma. Oh, oke. Jadi dari yang suara imut cempreng tadi, jadi suara perut tuh lebih besar. Iya. Boleh ini nggak kayak dipraktekin gitu, tipis-tipis lah. Yang tadi ngomongin Sunda tuh. Iya. Si Sunda-Sundanya gitu. Iya, Sundaannya ini, lagu Sunda. Coba deh, kita mau denger yang Sunda. Oke. Barudak mangka ngalarti ulah reka dalon-dalon. Gitu. Artinya apa? Aduh, mohon maaf ya, aku nggak ngerti Sunda. Barudak tuh anak ya? Anak-anak yang benar, jangan sampai salah langkah. Gitu ya. Tapi kan dari suara lo yang dari kecil nih cempreng, ya kan istilahnya emang kayaknya tuh sorry banget nih ya, kayak mungkin orang kayak apa sih ini gitu kan, kayak nggak banget gitu. Itu lu pernah kayak entah diremehkan atau mungkin ini mah nggak mungkin jadi penyanyi suaranya cempreng gini gitu? Sering banget. Sering nggak ngalamin hal kayak gitu? Sama teman sekelas juga, sering iya? dari SD ya. Dari SD? Iya, apalagi dikatain kan. Kayak gandeng, mana emang minion. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Minion? Gandeng lah, mana minion kampret, katanya gitu. Sumpah kayaknya.
Bener Kak. Iya. Beneran. Dari minion itu akhirnya kayak lu gini ya, termotivasi ya. Kayak awas ya kata gue teh, lu ya maneh cek urang teh deuleukeun we liatin gitu ya. Delekeun ya. Delekeun ya. Liatin. Akhirnya lu bisa Akhirnya ya lebih udah, sukses nyanyi. sekarang. Ini alusin maneh bagus katanya. Sekarang halus. Iya. Tapi ada ini ya, lu tuh les gitu nggak sih, apa olah vokal gitu? Itu sempatnya sama Ibu Deda aja. Ibu Deda juga kan Bu Deda. kebetulan emang suaranya bagus juga gitu. Dia tahu teknik tentang nyanyi kayak gitu. Terus sampai akhirnya karena lomba-lomba yang Pupu itu kan naik dari tingkat kecamatan, kabupaten, terus provinsi, akhirnya ada pelatihnya sendiri khusus untuk nanganin yang sudahan ini. Iya. Sebenarnya diafragma ini tuh, suara perut ini tuh dari guru itu. Ada bertiga namanya Pak Alvin, Pak Otas, sama Pak Giri yang ngajarin suara si bapak-bapak perut. itu, iya. Iya, jadi harus harus pakai suara perut terus karena kan Sunda kan nafasnya harus panjang kayak gitu-gitu dan dibutuhin suara bulat pada saat itu. Iya. Walaupun saat itu aku belum bisa ya Kak. Belum terlatih gitu, masih capek dan mereka ngajarnya juga berat. Oke. Berat Iya, sampai iya, yang iya, kayak gimana gitu. Tapi alhamdulillah kan kerasanya sekarang. Iya, Ternyata berguna itu ya? ilmu banget. Oh, baru tahu ya. Jadi sebenarnya semua orang itu bisa ngegali suaranya dong. Orang Seharusnya iya, itu kan kata Baskara. Asik. Cari suara lo. Walaupun lu ngomong cempreng, Iya. misalnya gue kan orang Jawa nih. Jadi walaupun gue medok, tapi bisa juga nih bikin Iya. suara jadi bulat gitu ya. Bisa. Tadi Bisa. olah vokal tadi ya. Iya, bisa. Kayaknya gue harus les ke guru lo deh. Fix ini ya. Pak siapa tuh, Pak Dede? Pak Alvin, Pak Otas, sama Pak Giri. Oh iya, Pak Alvin, Pak Ustaz gitu. Ya salamin lah ya, nanti kalau kapan-kapan ke Sukabumi. Ya aku juga udah lama gak ketemu. Iya, sama beliau. mudah-mudahan bisa ini makan apa, bubur bunut. Langganan. Langganan, Langganan enak tuh. itu Sukabumi, Enak bubur ya? bunut ya. Sama pengkolan. Itu mau best. Best, lagi rame sih. Tapi emang dulu kecil di Sukabumi, dan akhirnya 2020 nyobain KDI. Iya. Nah, di KDI ini menurut lo ini mulus-mulus aja atau penuh drama sebenarnya di KDI 2020 tuh? Dari awal juga kan emang dipaksa mama ya drama ya. Drama Udah ya. drama duluan sebelum itu. Iya. Jadi KDI-nya enak sih Kak sebenarnya. Enak-enak Teman-temannya aja ya? pada oke. Cuma ada mungkin beberapa yang pada saat masuk kontes mungkin gak terima yang ke-20 besar itu kan dari Iya. 40 kan disaring 60, 40, 20. Ada yang gak terima mungkin kayak suaranya biasa aja tapi kalau dia lolos Iya, pasti iya. cuma gara-gara itu doang suaranya kayak gitu. Oh. Suaranya kayak gitu doang tuh dilolosin. Ya lo katanya iri. Ya kan makanya bilang bos. Iya kan? Kayak iya gitu, benar. Mat. Karena kan Ada orang aja. tuh kayak nggak expect ya, maksudnya kayak ngelihat lo pasti ngomongnya aja gitu, apalagi nyanyinya. Kayak Iya kan, biasa ya? aja katanya. Padahal bagusan aku tuh ketik kemana-mana kayak gitu. Malah waktu itu aku sekamar loh Kak, ada sekamar. Sampai digituin. Aku kan itu random gitu kan. Iya, aku iya, emang iya. sama dia gitu. Terus aku yang lolos kan di Iya. kamar itu. Terus dia nelpon mamahnya. Iya mah katanya malah ada nih teman aku. Nah si Jelita yang lolos padahal suaranya B aja. Oh kata gue teh. Meledak ya. Ini dia menabuh genderang perang sebenarnya. Iya aku itu sengaja depan aku. Ya Allah. Ya ampun. Ada aja. Berarti secara mental lo tuh terbentuk ya dengan orang-orang yang istilahnya nge-hate lah ya, Iya. ngebenci gitu kan, haters gitu. Ada aja. Jadi mentalnya udah kuat gitu. Udah kuat sih, tapi kan ada yang namanya manusia kan, Iya. namanya titik kayak aduh rapuh ya sih, pret gitu ya. Ya udah tapi balik lagi ya harus kuat lah. Iya, bener. Udah berdamai juga Bener. sih. Karena kan gini ya, dunia entertainment itu keras banget. Ih, Ya kan ya, banget. mulai dari tadi pertemanannya, Betul. mungkin entah lingkungannya, tantangannya gitu kan ya. Dan akhirnya lo bilang tadi mental lo udah terbentuk gitu kan ya. Nah itu siapa yang akhirnya kayak ngelatih mental lu, kemudian memotivasi juga, bahkan kayak suara-suara juga, lu yakin nih sama suara lu yang ini nih, siapa yang memotivasi? Ngelatih mental, mami sih, Mami lah paling penting itu ya, maksudnya paling berjasa. Kayak udah nggak apa-apa, mungkin awalnya
insecure lah ya, pasti ada kayak kenapa sih suara aku kayak gitu. Tapi mami yang selalu kayak bilang, nggak apa-apa, udah makanya buktiin dengan suara kayak gini, kamu bisa gini gitu. Ya, siapa tahu rezekinya ada di sini gitu kan. Dan alhamdulillah mungkin kebanyakan pekerjaan aku yang mengandalkan suara ini ya. Kalau nggak ada suara ini, nggak tahu. Malah sebenarnya datangin rezeki sekarang ya. Iya. Karena kan emang setiap orang yang ketemu lo itu akan nanya. Dan kayak kenapa sih suaranya cempreng gitu kan? Orang yang baru kenal pasti kaget. Itu beneran kayak kakak tadi, beneran ya suaranya beneran kayak. Tapi bosan nggak ngejelasin nih? Ya pasti ada bosan ya, tapi kayak udah template jawabannya. Iya ada lahir kayak gini gitu. Itu beneran nggak? Itu asli apa borongan kayak gitu? Mingguan sayang. Udah kayak buru ya borongan nih. Tapi kan tadi nyokap itu kelihatan sangat istilahnya berambisi lah. Kayak ke Jelita tuh ngasih motivasi, ngasih masukan, terus nyuruh untuk ikut KDI gitu kan. Lu sempat ngerasa kayak tertekan nggak atau malah sebenarnya walaupun ini mamah nih bunda nyebutnya sih? Iya, mami gitu kan ya. Mami ini maksa banget tapi ternyata gue bisa ngerasain manfaatnya sekarang loh gitu. Awalnya ada sih pasti ke pressure ya. Kayak itu yang dipaksa itu kan itu udah nangis dulu, marah-marah dulu gitu kayak. Bete lah ayo ngirimin video, ini hari terakhir KDI, ayo ngirimin video harus. Ya aku nggak mau waktu itu karena di pikiran aku nggak mau jadi dokter dulu. Oh iya. Nggak mau jadi dokter pokoknya. Kenapa pengen jadi dokter? Nggak tahu, dari kecil aja. Oh iya. Tapi sekarang kuliahnya komunikasi. Yang masih nyambung aja lah sama ini. Sama entertainment lah ya. Iya, lebih memilih. Ya pilihan ya udah memilihnya aja, nggak apa-apa deh. Tapi ngomong tadi kan KDI umur berapa? Itu kan 2020 masih sekolah dong berarti? Iya, 15. Umur 15? Iya. Sudah mulai nyanyi? Udah mulai nyanyi. Di KDI. Sudah ngerasain panggung-panggung yang spektakuler lah ya. Iya, tapi cuma sekali loh. Oh iya? Ini kan 20 besar Langsung tapi malah rezekinya adalah ketika sama SMN ya? Alhamdulillah. Sama SMN langsung ditarik tuh begitu beres-beres. Nah dari situlah bikin-bikin single sampai stripping sinetron. Alhamdulillah, iya. Oke. Kalau ditanya sebenarnya lebih enak syuting atau nyanyi sih? Itu plus minus sih Kak. Plus minus ya? Mungkin kayak baterai plus minus ya? Iya. Mungkin kalau syuting sinetron aku bisa jadi diri aku sepenuhnya, nggak ngerubah kan kayak gini aja, bener. Suara kayak gini ya udah apa adanya karena kebanyakan karakter yang emang sinetron atau acara gitu pasti ya udah dengan diri aku aja kayak gini, nggak rubah dari Jelita gitu. Tapi kalau udah nyanyi kita tuh udah ibaratnya kayak dituntut untuk selalu cantik gitu kan, harus pakai gaun kan, harus so cantik, apalagi kan kalau off air harus joget-joget gimana karena beneran harus meledak gitu teralala gitu ya. Itu kadang-kadang jadi beban ya, tapi lu ngakalinnya gimana kayak kayak berdamai gitu sama diri sendiri itu gimana? Iya kayak nggak apa-apa, ayo nggak apa-apa, aku harus ini kan pilihan kamu gitu ke diri sendiri, ngomong ini pilihan kamu, ayo jangan disia-siakan kesempatan ini gitu, harus kasih yang terbaik tetap gitu. Oke. Pilihan kamu di entertainment dan akhirnya juga ngerasain lah ya. Tadi mulai dari lagu, off air, bahkan TV, sinetron. Dan di umur segini lo berarti udah megang pundi-pundi keuangan ya kan? Aminin nggak tuh? Itu sempat kaget ya kan dulu misalnya anak SMA lah paling uang jajannya berapa sih? Sekarang bisa megang duit sendiri. Iya, kaget sih. Kaget ya? Nggak expect. Nggak expect juga sih, nggak expect kok. Ya lucu ya, misalnya nggak pernah dibayangkan gitu kan Kak. Siapa sih maksudnya jadi penyanyi dangdut gitu kan, nggak pernah terpikir dari kecil gitu, tiba-tiba aja nggak bisa ditebak gitu. Ya kaget ya. Tapi kan ngomong-ngomong soal penyanyi dangdut, itu sering banget nih di off air gitu Jeli ya. Sawer. Iya kan, kayak misalnya. Seneng kok sawer. Seneng, aman banget. Banyak kan yang sawer itu. Lu pernah dapat saweran terbanyak atau terunik nggak? Terbanyak kayak, tapi masih banyak teman aku Kak. Oh iya? Iya, teman aku lebih gila lagi. Aku kayaknya kalau dibanding teman-teman yang lain
nggak seberapa deh. Oh iya. Banyak berapa ya? Ada nggak yang kayak disawer handphone gitu? Oh enggak sih, itu unik ya. Tiba-tiba dapat ini disawer nih kunci mobil ya. Amin ya kalau gitu. Oh iya iya, berarti, itu bukan sawer sih, mungkin lebih ke apa ya? arah ke lebih serius, jenjang yang lebih serius. Takut ya. Iya iya iya. Tapi kan secara jujur tadi ya, dangdut itu nggak jauh dari godaan, Jali. Kalau menurut ya sekarang kan kita bisa ngeliat lah ya, banyak yang laki-laki yang nonton tapi nanti ujung-ujungnya genit, terus kayak minta foto tapi kayak cari-cari kesempatan. Banyak. Menyikapinya gimana seorang Jelita? Ada kan sama kayak bapak-bapak atau abang-abang. Fotonya diginiin. Iya iya. Yo kata gue, aku suka gini aja. Maaf ya Pak. Maaf iya. Maaf ya. Ya maaf ya Kak, kan ya jangan ya. Iya. Gak mau aja nih. Agak risih sebenarnya ya. Iya, tapi iya. ya udah nggak apa-apa kan, karena mungkin mereka suka sama aku, alhamdulillah gitu. Dan ngerti sih rata-rata ngerti lah ya, tapi intinya memang gue tuh cuman penyanyi, bukan yang emang lo bisa foto pegang-pegang atau bisa yang lain-lain. Itu udahlah, itu janganlah hal kayak gitu. Amat sih kan aku juga berhijab kali ya. Jadi lumayan apa ya, yang aku jalani sama teman aku yang emang misalkan nggak berhijab itu beda responnya ke yang tidak berhijab atau yang misalkan pakaiannya berhijab, beda ya. Beda. Oh iya sih, iya. Tapi ngerasa beban nggak sih seorang penyanyi dangdut berhijab itu buat lo? Iya kan, kadang ada beberapa kali boleh kan aplikasi? Oh boleh. Di TikTok itu kayak ada aku joget gitu ya, lagi off air joget. Terus lumayan tuh FYP, viewersnya lumayan banyak jutaan, terus ya agak di komen lah ya, kayak ini banget, gak pantas aku pakai hijab tapi jogetnya ya gimana, suka gak bisa nahan. Saya minta maaf. Makanya sekarang kalau itu ingat harus kontrol gitu. Saya pakai hijab gitu. Oke, jadi jogetnya lebih ke tipis-tipis. Iya, lebih ke harus tipis-tipis. Tapi kan kadang gak tahan aku. Gak tahan, udah denger gendang gak tahan. Udah gak tahan ya. Iya. Karena emang ada penelitiannya. Apa? Jadi suara gendang sama bass itu bikin tubuh kita bergerak secara otomatis. Oh bener ya? Iya, emang bener. Ada penelitiannya di situ. Jadi itu emang bener ya? Ya kita ini karena emang gak tahan juga dengernya. Iya. Oke, Jelita Jelly ini kan cukup produktif ya untuk urusan lagu, dan baru aja ngerilis single Harus Melepasmu. Betul. Yang dimana ini nih lu tulis sendiri, dan pengalaman sendiri, ya kan? Boleh ceritain nggak? Katanya juga pengalaman cinta tadi, entah ditinggalkan, meninggalkan, ghosting, atau apa nih cerita-cerita yang ada di Harus Melepasmu ini? Jadi cerita lagu emang dibuat waktu dulu lagi sama mantan. Oke. Ini tahun 2023 sih buatnya. Oke. Pada saat itu kayak merasa masih menyayangi, masih mencintai empret gitu ya. Tapi jadi masih sesayang itu gitu. Tapi harus dilepas sayangnya, karena emang udah nggak cocok, udah toksik, udah gak sejalan. Jadi ya udah ditulis lagu ini deh. Seberapa toksik kan? Ukuran toksik beda-beda ya. Toxic. Ada yang sampai misalnya nih orang berantem harus banting-banting handphone. Itu kan toksik banget tuh. Cerita nih. Seberapa toksik menurut lo hubungan? Toksik sih udah abusive lah, abusive. Oh, abusive. Iya. Sempat ada beberapa kali ke fisik juga. Oh. Iya, aku yang semini ini. yang semini ini. Iya, seringan gitu. ini. Iya, yang seringan ini gitu. Jadi cowoknya nggak pernah lah ngalamin emang kayak gitu. Nggak tahu diri itu ya. Iya. Cowok kayak gitu. Makanya gue juga nggak suka cowok. Ya iya jangan. Jangan ya. Jangan sampai bang. Iya, emang ada beberapa cowok yang menurut gue kurang bersyukur lah. Iya kan, kayak seorang elo nih udah bisa nyanyi, bisa nyari duit, iya kan, main sinetron, masih disia-siain. Iya, coba. Tapi jadi lagu ya? Iya, nggak apa-apa lah jadi lagu. Jadi rezeki ya? Pelajaran lah ya kak, jadi pelajaran. Misalnya, jadi cowok tuh jangan yang ya harus dipikirin lah, jangan lihat udah cinta pokoknya dia mau menyakitiku nggak apa-apa, nggak kayak gitu. Boleh, sekarang udah nggak kayak gitu. Udah sadar, alhamdulillah udah dewasa ya. Yes. Sudah lepas dari hubungan toksik ya. Akhirnya aku terbebas banget. Aduh, lega, jadi pokoknya. lega dan malah inspirasi lagu. Nah,
Kalau lagu Harus Melepasmu ini kan tadi sempat kita dengerin ya, karakternya tuh lebih ke mellow. Padahal sebelum-sebelumnya Jelly ini juga ngeluarin yang dangdut modern, bahkan sempat juga bikin ala-ala rapper hip hop dangdut Iya, bareng benar. sama Kak Kojek, Kojek. Kojek Rap Betawi. Betul. Nah, si Harus Melepasmu ini emang tujuan aransemennya lebih ke melankoli sesuai sama liriknya atau gimana, Jel? Iya, memang dibuat gitu Kak, biar gimana lagunya biar nyampe ke pendengar yang merasakan juga kayak aku. Oh iya 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 iya. Iya. Lebih ke harus dilepas lah, jangan dipertahanin. Yang namanya melepas itu sebenarnya sesuatu yang sulit karena kalau kita udah tiap hari ketemu, tiap hari chattingan, ya kan, Intens itu ya. intens gitu kan, itu susah banget loh ya. Susah. Nah, seorang Jelly juga ngerasa wah ini udah toxic nih gitu. Karena kalau misalnya ada yang nonton nih sekarang kayak gue butuh tips dong nih biar bisa ngelepas orang dengan lebih mudah gitu, kayak akhirnya gue bisa ikhlas gitu. Gimana tipsnya, Jel? Masalahnya aku juga susah apa itu. Nggak mudah ya. Iya iya Jadi iya. kayak banyak ya kan harus dijalanin ya. Kita kan buat move on tuh lama ya, mahal loh. Oh, Mahal buat iya? move on. Iya kan Kak, kita harus menyibukkan diri, kita harus jalan kemana. Oke. Harus healing ya kan, biar bisa lupa atau biar bisa hilang. Biar fokusnya tuh nggak ke situ kan, harus banyak kegiatan Banyak kayak gitu. kegiatan, healing, ya kan, kayak gitu. jalan-jalan. Iya, Makan nggak makan? Makan iya, makanya itu kan. Makanya iya? harus fancy dinner katanya. Pret. Biasa juga seblak teh. Iya, bisa seblak. Kalau galau jadi fancy dinner. Tapi jadi ini juga ya, sebenarnya kan hubungan pasangan suami istri atau Iya. pacaran itu kan kadang-kadang suka ngeri ya kalau kayak lu tadi tuh sempat ada pengalaman fisik gitu kan. Itu lu pernah kayak mau gue laporin gitu. Atau bilang ke Sempat. KPAI. Sempat Oh, iya? apa ya? Apa kayak adalah hati kan merasa kayak pengen deh, tapi nggak tega juga Enggak sih sih Kak. ya. Nggak Tapi sampai akhirnya hati. mending putus terus beres lah ya, Iya, kelar beres. gitu. Mikir kan kayak ya gitu deh. Oke, dan healingnya tadi tuh yang menurut gue menarik ya, karena si Jelly ini bilang healingnya tuh mahal, Iya, harus healing jalan-jalan, makan fancy gitu Iya. kan. Tapi kalau lu suka jalan traveling itu kemana, Jel? Traveling ya Kak, apa ya, paling Mana? Puncak? ke puncak. Gadok? Orang suka Iya, bumi? kemana atuh ya? Ciletu ya, Ciletu. Iya. Pelabuhan Kemana? Ratu. Ke Salabintana. Salabintana. Iya, nggak jauh-jauh sih. Nggak jauh-jauh ya. Mau hiking ya belum ada waktunya oke. yang pas, karena kan kalau udah hiking kan mungkin katanya teman-teman aku juga yang baru pulang hiking tuh biasanya jadi kulitnya gimana jadi Tanning ya? memerah atau Tanning tanning ya. jadi memerah kan, kalau buat syuting takutnya ada syuting Sayang ya. jadi ya semoga. Tapi ngomong-ngomong tadi kan healing makan. Itu makanan favorit apa? Seblak. Seblak. Sunda pisan, seblak. Seblak ya? Seblak. Level berapa? Dulu mah aku sukanya yang lada-lada, sekarang mah udah lumayan enggak. Oh iya, yang Iya. lada-lada. Ih, Sekarang mah udah menurun gitu. iya. Ya gue tuh sebenarnya bukan orang Sunda, karena gue orang Jawa. Tapi emang belum pernah nyoba. Pernah nyoba Emang cuma. belum pernah. Tapi pernah. yang ini yang apa yang ada telurnya. Jadi bukan makan kerupuknya. Oh ya, yang suki gitu Iya, ya. karena kalau gue ngerasa tuh kerupuk tuh harus digoreng. Jadi kalau dijemek-jemek itu gue nggak ini kayak geli. Padahal itu enaknya Kak. Enaknya situ ya? Itunya. Geli tau aja. Itu enggak, itu menarik esensinya di lidah. Meledak itu udah meledak-ledak nih, Iya. bergejolak kan dia. Pakai itu ya kunir ya. Iya, Apa? kencur. Kencur. Ya biasanya kencurnya Kencur kuat di itu situ ya. enak. Oke, cakep tuh. Berarti makanan. Terus tadi jalan-jalan. Olahraga juga nggak kalau buat healing gitu? Dulu sih ya, Oh, udah iya? lama. Paling olahraga sekarang ini apa, jogging aja Oh, gitu-gitu aja. Di iya, rumah iya. aja sih, iya. workout Workout. lucu ya, Ya. workout lucu-lucu aja. Oh, pakai kayak, tutorial gitu. Itu main TikTok dong. iya kayak gitu-gitu. Velocity. Iya. Iya. Ya, kalau dulu tuh aktif yang kayak badminton yang gitu-gitu. Sekarang apa ya, udah nggak ada partnernya. Boleh dong kalau ada yang menemenin. Iya, boleh ya. Jadi badminton juga suka sebenarnya. Iya, ke tenis. Tenis. Nanti cobain itu yang lagi viral sekarang. Padel. Fadel Jude.
Oke. Dari tadi kita ngobrol soal Jelita Jelly mulai dari karir sampai masalah cinta gitu kan. Tapi yang bikin penasaran tuh kan nama Jelly. Apakah itu nama khusus? Kan penyanyi dangdut tuh kadang-kadang suka pakai nama belakang, ya kan? Ya banyak lah misalnya Via Valen, terus Uci Sucita atau misalnya Nela Karisma gitu. Nah, Jelita Jelly ini jelinya diambil dari emang suka makan jelly apa? Gemoy kali ya. Atau kan orang Sukabumi nih, misal Jelita Mochi. Kan itu udah ada. Oh, udah ada ya? Ada penyanyi yang belakangnya Nenek Mochi gitu. Ada itu, udah ada. Di Jelita Jeli karena emang nama kecil. Kan Jelita, jeli gitu. Jelita. Ya udah jadi Jelly. Oh, dari Jelita. Jelita. Jadi Jelly. Jadi jelly aja. Tapi sesuai sih ya, maksudnya kalau kita lihat lu kan kayak jelly. Lebih ke imut lah ya. Masa sih? Dan ringan tadi ya. Oh, ringan. Oke. Semua orang tahu soal Jelita Jelly ini uniknya adalah di suara. Ya kan lu punya karakter suara yang sangat berbeda lah. Dari ngomong sampai nyanyi itu beda. Tapi ada nggak sebuah keunikan yang masih lo sembunyiin dan belum banyak orang tahu? Keunikan. Kak udah semua yang ditampilkan udah oversharing tuh udah semuanya udah oversharing. Iya. Itu sih ya. Jadi sebenarnya lo udah cukup mengeksplor diri lah ya. Udah semuanya udah. Oke. Seru banget sih, tapi memang ngomong soal nama, terus itu kan juga akhirnya kayak jadi branding lah ya gitu, jadi menjual gitu kan. Pernah nggak ada brand yang akhirnya gue mau nih brand makanan jelly? Belum sih Kak, belum ya? Tapi pengen ya. Iya, jadi kan bisa jadi loh jadi itu namanya brand ambassador. Oh banget. Misalnya Amin. jelly pengen apa banget. gitu kan, Iya, Jelita iya. Jelly. Langsung nih manajernya suruh kontak. Cus. Oke. Nama udah. Nah tadi kan ngomongin dangdut nih. Lo lebih referensi ya, karena kan musik dangdut tuh Indonesia tuh kayaknya luas banget. Ada yang ambyar, ada yang sekarang mungkin ada dangdut timur juga, hip hop dangdut timur, terus koplo, klasik. Nah kalau seorang Jelita Jelly ini lebih kemana arahnya sebenarnya nih, kayak nyamannya gitu teh? Klasik sih. Sebenarnya balad klasik. Iya, yang balad-balad aja yang sedih-sedih kayaknya ya. Lebih cocok di situ sih. Dari lingkungan tim pada ngomong mungkin lebih suka. Atau audiens followers itu di mana di sosial media pasti bilangnya lebih cocok untuk nyanyiin lagu yang balad. Padahal kan karakter lu tuh kan kayak lebih ke ceria. Iya kan, cheer up gitu. Nggak ini ya, Nggak nyambung. Nggak nyambung ya kayak yang ekstrovert jadi kayak gini. Tapi ya itu menurut gue nilai juga sih, di mana Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, karena kan orang tuh bebas menilai ya. Kalau emang di atas panggung kita bisa bersedih, kalau di luar kita bisa bersenang-senang. Betul. Kenapa tidak? Ya? Iya. Begitupun sebaliknya, aslinya Betul. sedih, di atas panggung harus happy. Tapi itu kan namanya berkarir lah ya. Iya. Itu kan ada suka dukanya dong, Jelly ya. Maksudnya yang lu tadi bilang, di atasnya seneng, di bawahnya dalamnya teh sedih gitu. Ada nggak momen-momen di mana lu ngerasa kayak susah nih berkarir, capek nih, banyak dukanya gitu kan? Ada nggak di momen-momen itu gitu, Jel? Ada aja sih Kak, namanya kan di kerjaan pasti ada aja orang yang mungkin pedas kata-katanya atau gimana dari lingkungan gitu kan. Pasti ada aja mungkin niat untuk memotivasi, tapi kan agak gimana ya dengan hati mungilku ini agak tergores sedikit. Iya. Ya nggak apa-apa, tapi akhirnya itu semua, menerima. harus tuh Kak. Harus ya. Iya. Kan sebenarnya agak susah untuk menjadi dewasa menurut gue ya, karena sulit. lu kan maksudnya nyanyi dari umur 15. Iya. Itu dimana anak-anak tuh masih happy, masih nongkrong sama temen-temennya, masih sekolah, tapi lu harus benar-benar bisa berakting di atas panggung, di atas kamera harus sempurna. Itu gimana cara berdamai dengan keadaan yang seperti itu, Jel? Nggak apa-apa sih Kak, karena kan dari syuting jadi bisa nongkrong. Oh, nongkrong juga ya? Dari syuting jadi nongkrong. Iya. Nggak apa-apa sih, cuman emang waktu pas SMA itu nggak ada masa SMA karena kan COVID. Oh iya. COVID dan langsung di KDI kan. Bener-bener gak SMA itu. Lu nggak? SMA cuma setahun doang, setengah tahun malah. 6 bulan doang, bisa langsung COVID.
Udah. Terus saya berkarir gitu. Iya, Tapi iya. senang kan dari mungkin nggak teman-temannya nggak banyak teman SMA tapi banyak teman-teman yang public figure lain. Pada baik lah. Oke lah ya. Jadi akhirnya semuanya mendukung lah ya. Gitu. Oke. Tadi kan kita ngomongin soal karakter kamu yang sebenarnya ceria, lucu, imut-imut gitu kan. Tapi kan tadi beberapa lagu juga kita dengerin tuh sedih gitu lah ya. Lu ada cara sendiri nggak buat ini jawab apa? Kayak ngolah emosinya gitu. Nah, emosinya Kayak kan biasanya kan orang kalau misalnya musisi tuh kayak apa kayak di komentarin juri, kamu tuh dapat banget nih memberikan emosi di lagu ini gitu. Nah, lu gimana cara ngolah emosinya? aku sih ingat aja Kak kejadian yang udah aku lalui. Ingat aja langsung aku menangis pasti. Oh iya. Jadi tinggal mengingat deh. Tinggal mengingat semudah itu karena sesakit itu. Udah langsung. Jadi kalau misalnya di atas panggung udah langsung berubah tuh ya kayak lagu-lagu yang sedih Kalau yang langsung sedih ya, kemakan tapi kan kalau over kita nyanyi lagu-lagu happy. Happy, ya bener-bener. Kalau lagu sekarang apa yang lagi sering lo dengerin? Lagu sekarang. Sekarang nih. Kebanyakan lagu ini sih lagu Korea. Korea? Iya sekarang. Loh, jadi lo juga penyuka Korea? Iya dong. Oh jadi nggak murni dangdut? Enggak dong. Oh iya? Iya Korea. Jadi suka juga, aku suka bikin coveran di TikTok Korea juga. Jadi sesuka apa sama Korea? Maksudnya punya apa artis bias apa ya, favorit gitu kan? Blackpink kan. Iya, biasnya Rose. Iya gini-gini ya. Itu Jisoo. Oh, itu Jisoo. Itu Flower. Oh iya Flower. Oh Rose yang keturunan Australia ya? Iya, aku tahu sih Kak. Saya tahu dong, kan gue tahu. nonton dokumenternya. Iya, emang orang Australia. Dokumenternya apa namanya? Blackpink. Si Blackpink. Jadi kan kalau yang murni Korea tuh si yang Jennie. Terus yang Thailand tuh si Lisa ya? Yang Thailand Iya. Dan ternyata selain dangdut lo ngulik Korea juga. Selain lagu-lagu Blackpink mungkin kayak apa drakor gitu. lagi nonton juga sih. Lo lagi nonton ya? Iya cuma drakor yang baru-baru belum sih, aku malah nonton yang udah lama. Kayaknya rewatch juga. Nge-rewatch yang lalu-lalu. Iya. Apa maksudnya lebih ke kan drakor tuh banyak ya. Ada yang lebih ke kayak detektif gitu, ada cerita yang klasik-klasik, atau yang Cina-Cina apa kayak drama Cina tuh apa namanya? Gitu-gitu. Apa yang lo suka? Detektif sih. Oh, detektif yang ya? hukum-hukum gitu. Oh iya. Iya. Sumpah tertarik. Gue pernah nonton tuh. Apa? Sebentar. Pasti ada. Iya. Cuman lupa yang pengacara cewek. Lupa lagi. The Law. Lupa lah pokoknya. Tapi beberapa. Juvenile Justice. Iya dia nonton. Seru banget sih. Iya seru. Detektif itu emang seru. banyak sih ya. Korea tuh yang dia kayak menggambarkannya tuh bagus bener-bener, gitu ya. Iya. Terus actingnya juga kan orang Korea tuh kayak no effort gitu loh. Effortless ya, kayak ya udah. Tapi nyampe. Korea tuh kan juga budayanya banyak ya, kayak lebih ke fashionnya juga. Jadi gini, gue melihat Korea, orang tradisional Korea itu malah kayak hijab. Emang yang bajunya yang itu. yang hanbok itu ya. Hanbok. Itu kan kayak hijab. Iya ya. Kan tinggal pakein kerudung udah kayak hijab. Oh iya, kalau diginiin mereka ya. Iya kan. Iya kan ya? Iya benar. Jadi apa fashion yang lu ambil dari Korea ada nggak? Buat gaya-gaya misalnya kalau lagi manggung gitu pengen centil-centil gitu. Itulah baju-baju Blackpink yang bling-bling gitu. Oh yang bling-bling. Cuma kan bingung ya kalau Blackpink pakainya gini. Gimana ya? Ya kadang diakalin. Dimangsetin, pakai mangset. Oh pakai mangset. Iya, atau pakai yang apa? Sarung tangan gitu. Sarung tangan. Iya. Atasnya pakai kedangdutan banget yang. Mahkota. Mahkota bulan, apa bintang. Banyak. Oke. Tapi punya ini nggak kayak fashion designer sendiri atau mungkin punya khusus lah kalau misalnya manggung nih gue pengen pakai baju-baju yang gimana gitu. Itu atau emang lo mix and match gitu? Tergantung klien sih Kak. Tapi akhir-akhir ini emang lagi aku sendiri aja gitu. Kayak, sendiri ya? Kalau misalnya emang kliennya nggak minta kayak untuk pakai yang ini pakai itu, ya udah aku mix and match sendiri aja kebanyakan kayak gitu. Iya. Karena kan kalau kebanyakan baju juga bingung lah ya. Iya. Bener, makanya nanti mau di preloved ya. Tapi emang kenapa sih cewek suka gitu kayak misalnya mau manggung nih, aduh gue udah nggak punya baju. Iya padahal lu baju padahal selemari. Kenapa sih cewek suka kayak gitu? Bingung sih, aku sebagai cewek bingung. Juga bingung ya? Makanya aku nggak suka cewek. Oh iya sama.
Bercandaan gue dong gitu. Oke, seru banget ngobrol sama Jelita Jilian. Sekarang kita mau ke games. Beneran? Ada gamesnya. Ada ya. Karena di sini sudah disediakan donat ya. Dari tadi cuma gue liatin Iya, aja. pantesan dari tadi boleh nggak diminta? Nah, boleh nggak sih lapar dikit ya kan? Iya. Iya. Ini gamesnya adalah lo pilih salah satu. Ini karena donat ini punya clue. Di bawahnya ada apa namanya arahan lah. Pilih yang mana, terus nanti lo tinggal buka ya. Lo baca challenge-nya apa gitu. Pilih yang mana kira-kira, Jal? Nah ini. Oke, ini yang Oreo matcha ya teman-teman ya. Silakan diambil terus dibaca sendiri aja. Udah ngincar. Nanti boleh dimakan kok, nanti boleh dimakan. Boleh. Ya, kita cek ya, ada challenge apa di bawahnya. Ada ambil ya? Ambil. Silakan dibaca ya. Baca, kalau tulisannya jelek nggak apa-apa ya. Maklum. Challenge nyanyi lagu pop pakai suara cempreng. Wah, nyanyi lagu pop pakai suara cempreng. Kayak ini menarik sih ya. Karena kan orang kalau dengerin lo nyanyi pakai suara yang perut kan. Iya, tapi bisa. Aku kebanyakan nggak bisa Kak kalau nyanyi pop pasti agak cempreng gitu. Oh iya? Iya, nggak agak sebesar dangdut. Oke. Boleh. Coba ya. Kita coba. Nyanyi pop suara ini ya. Iya. Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu. Mahalini ya? Iya. Ini bukan Mahalini tapi Mahamini ini. Mahamini. Bener. Bener. Udah ya? Segitu doang? Itu nambah tuh apa ya? Lagu lain. Oke. Sekarang gue juga. Coba ya, Bapak juga. Ayo. Gue juga milih? Iya. Aduh, ya sudah kita pilih yang pink ya. Ini kalau misalnya gue ambil apa namanya? Yang nyanyi gue juga. Masya Allah. Challenge untuk host. Jadi emak-emak yang marah karena anaknya bandel. Challenge buat gue. Jadi gue gantian. Oh, oke. Jadi gue marahin lu. Oke. Iya, lu anak gue yang bandel ya. Oke. Sok. Iya. Oh, gitu. Anaknya yang lawan boleh. Oh, gitu, Boleh. iya. Oke. Siap. Oke. 3, 2, 1. Jelly, kamu kemana aja? Mama panggilin kok nggak datang. Jelly, handphonenya ditaruh. Dari tadi main game terus. Jelly, Mama udah bilang ya, kamu tuh harus makan, kamu harus belajar, kamu harus jadi anak yang sukses berbakti untuk nusa dan bangsa. Jelly. Iya, Ma. Jangan diam aja, jawab Jelly. Iya, Ma. Aku dari tadi gak main HP kok. Aku dari tadi udah gegero. Apa tuh gegero? Udah nyuci piring, nyuci baju, udah semua. Udah, Ma. Tapi Mama lihat dari tadi kamu tuh main-main TikTok, scrolling terus. Iya, gak apa-apa lah. Itu kamu ngeliat siapa? Adalah orang ganteng. Om siapa? Om Bram. Coba Mama lihat. gitu ya. Ternyata gue cocok ya? Cocok. Lebih mendalami sih. Okay. Itu peran gue sebagai bapak. Kadang gue juga suka marah ke anak gue. Iya. Iya, kalau misalnya anak gue megang handphone kecil, terus. ya? Kecil. Alhamdulillah kan punya anak kecil kan di rumah kayak emang udah dikasih handphone kan. Ya, karena kan sekolah kadang-kadang buat WhatsApp sama temennya gitu kan. Tapi emang jatuhnya Roblox mulu. Sekarang Jelly yang jadi mama ya. Jelly yang jadi emak-emak nih gamesnya nih. Silakan. Jelly yang jadi emak-emak. Hei Dedek, mana teh kunaon? Pakai Sunda dong. Ih, aku mah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Udah auto. Lupa aku. Udah auto. Iya. Enggak apa-apa ya? Iya. Kayak ada yang mana teh ulah main wae atuh. Itu bantuan ieu emak teh keur naon ieu? Emak teh ngabereskeun ieu kadaharan. Geus ieu kana donat, geus nyieun donat tuh. Iya tuh bantuan emak atuh deh ya Allah Gusti mama geus naheur cai geus kadinya geus mak naon nyieun sangu naon geus gegero. Mama, Dede tuh cuman hanyang donat. Naon hanya imane? Donat. Tapi katanya boleh makan tengahnya doang ya. Bolong.
Kayak donatnya donat tingkat mambo. Ikan mambo. Iya. Tepuk tangan buat Jelita Jelly. Aduh, Makasih. seru ya. Walaupun marah-marah tapi tetap soft spoken ya sebenarnya ya. Iya, makanya itu dulu aku nggak ditakutin sama temen aku. Oh, gitu? Iya kan, aku kayak apa piket ya gitu. Suka piket tuh kayak itu kan bersih-bersih, sapu-sapu iya gitu kan ya. ada kewajiban gitu Iya, kan ya. ada jadwalnya. Aku doang yang piket, semuanya suka pada udah cabut, kabur gitu kan. Terus ya udah kayak aku teh marah ya, nggak ada yang takut aku. Gitu. Karena suaranya tadi. Iya, kayak malah tuh gandeng lah mana minion kampret. Malah kayak gitu semuanya. Pasti kayak gitu. Aduh. Seru. Jadi memang cukup berat ya dari yang anak kecil yang suaranya sekecil itu dan sekarang jadi lebih besar lah secara karir ya dari Tapi suara. ini udah besar Kak, Oh, iya. daripada yang dulu. Oh iya? Iya, Dulu temen- lebih kecil lagi? Iya, temen aku bilang katanya udah dewasa. Beneran. Oke, setelah jadi penyanyi mungkin apakah ada rencana-rencana berikutnya lebih ke sinetron mungkin atau ke layar lebar? Iya, main film Kak. Oh, Main film pengen. Iya. Mudah-mudahan nanti ada tawaran lah ya. Kan karena kan gara-gara suaraku kayak gini kan kebanyakan perannya mungkin ya udah perannya yang lucu aja, yang sudah, sesuai lucu, ini aku aja gitu ya. Pengen sih kayak yang challenge diri sendiri buat karakternya yang serius, Iya. kayak cinta-cinta gitu ya. Iya, Kayak, boleh. kamu di mana dengan siapa? Kayaknya seru ya. Seru. Gak ada yang gak mungkin kan? Pasti nggak ada yang nggak mungkin. Jadi semua bisa jadi peluang. Bisa ya. Apalagi lu kan masih muda, istilahnya masih punya jalur yang panjang lah, Jelly ya. Seru banget. Tapi kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton kalau pengen ngecek-ngecek sosial media, Oh iya. di mana aja sosial media? Ada Instagram aku di @kd2020_jelita. TikToknya ada J3LYT4. Iya. Alay ya, alay ya. banget. J3. J3LYT4. Oh iya. Terus habis itu apa? YouTube. YouTube? YouTube-nya Jelita Jelly Blackpink. Oh iya. Bener. Bener. Beneran. Tapi beberapa video klip di Suara Bintang ya? Oh iya. Oke. Sukses buat Jelita Jelly. Amin. Terima kasih obrolannya. Udah, makasih. Seru. Udah lama ya? Udah lama ini, udah lama. Gak Nggak kerasa kerasa kan? ya. Gak kerasa. Dan single Harus Melepasmu mudah-mudahan lepas dan meledak Aduh, amin. di Amin, ya mana-mana. Allah. Ya, pokoknya terima kasih atas Terima kedatangannya. kasih, Kak Tommy. Buat teman-teman yang udah nonton, kita terima kasih. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.